Salam sejahtera untuk kita semuanya, salam alaikum teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman? Baik-baik ya, sehat semuanya ya. Kami harapkan, saya mendoakan juga teman-teman semuanya sehat, dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan penjelasan ataupun pengetahuan kepada teman-teman untuk memahami apa sih itu Trinitas atau Tritunggal itu, tentang konsep keilahian di dalam perjanjian baru itu ya teman-teman. Di dalam konsep Tritunggal itu apa sih arti Trinitas? Trinitas itu adalah adanya tiga entitas ya di dalam keelohian itu, Elohim ya. Sementara kalau Tritunggal itu konsepnya adalah tiga pribadi namun satu hakikat. Baik teman-teman, kita langsung saja dalam pembahasannya. Di dalam perjanjian baru memang seringkali ini menjadi pembahasan yang unik ya teman-teman, karena di situ dikatakan ada yang meyakini bahwa di dalam perjanjian baru terlihat konsep Trinitas ini atau Tritunggal ini teman-teman. Namun kalau dalam perjanjian lama kita sering kali dapatkan atau mengetahui bahwa perjanjian lama ini mengenal atau konsep Elohim itu adalah tunggal ya teman-teman ya, bukan Tritunggal tapi memang tunggal. Seperti di dalam Ulangan 6 ayat 4 di sana dikatakan, ini yang sering digunakan oleh orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi dengan ucapan Shema, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Jadi dengarlah Israel, Hashem Elohim kita, Hashem itu satu. Dan banyak di dalam tulisan-tulisan Torah yang menyatakan bahwa Elohim itu satu. Seperti di dalam Ulangan pasal yang 4 ayat yang ke-35 dan 39 dinyatakan bahwa Elohim itu adalah Elohim yang satu, yang tunggal. Tidak ada Elohim lagi di langit ataupun di bumi, hanya Hashem itulah Elohim. Lalu di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-6 dan seterusnya, serta di dalam Mazmur 136 ayat yang 4 misalnya, sana dikatakan bahwa Hashem menciptakan langit dan bumi ini seorang diri saja teman-teman, tidak ada yang menemaninya. Lalu ketika tiba di perjanjian baru ya teman-teman, kita akan susah memahami atau manusia akan sulit mengerti dan memahami bagaimana ini bisa terjadi dan terlihat bahwa ada tiga pribadi atau sosok Elohim yang nyata terlihat di dalam perjanjian baru. Bagaimana itu? Ini penjelasannya teman-teman. Jika kita baca di dalam kitab Matius pasal yang ketiga, di perikop tentang pembaptisan Yesus di situ, maka kita akan temukan satu hal atau fenomena atau fakta yang tidak bisa dimengerti dan dipahami oleh manusia. Mengapa? Jika kita hanya menemukan atau membaca Yohanes 1 saja, maka kita bisa memahami bahwa Elohim itu menjadi manusia yang bernama Yesus. Itu mungkin masih bisa kita pahami bahwa Sang Pencipta berupa wujud menjadi manusia, masih sosok yang tunggal. Tetapi ketika kita melihat sebuah peristiwa yang terjadi di dalam Matius pasal yang ketiga ini, pada saat pembaptisan Yesus itu teman-teman, yang dilakukan oleh Yohanes kepada Yesus, Yesus dibenamkan atau diselamkan di dalam air. Setelah dia keluar dari air, maka di situ sosok Yesus yang disebut sebagai Elohim menjelma menjadi manusia ini, ternyata setelah dia keluar dari air itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di dalam kitab Lukas dikatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi ada suara teman-teman, dan ini yang tidak bisa dimengerti oleh akal manusia. Mengapa? Karena kalau kita melihat dalam Yohanes, Yesus itu adalah Elohim menjadi manusia. Jadi mendengar suara tersebut, itu suara siapa lagi teman-teman? Nah, di dalam perjanjian baru ini,
Suara itu juga dianggap sebagai suara yang diucapkan oleh sosok Elohim, teman-teman. Lalu setelah itu apa yang terlihat lagi yang lain? Dan terlihat lagi yang lain adalah adanya Roh Kudus turun hingga kepada Yesus dalam berupa burung merpati, seperti burung merpati yang terlihat, teman-teman. Dan Roh Kudus ini, teman-teman, diyakini atau dipercaya adalah sosok Elohim, teman-teman. Jadi jika kita mengetahui di dalam perjanjian lama bahwa Elohim itu satu, maka di dalam Yohanes atau di dalam Injil Matius atau Lukas ini kita akan sulit untuk memahami bahwa ketika Yesus keluar dari baptisan ada seperti 3 sosok, yaitu yang pertama sosok Yesus, yang kedua sosok yang mengucapkan kalimat yang terdengar, inilah anak yang kukasihi, dan yang ketiga adalah sosok Roh Kudus yang turun kepada Yesus dalam bentuk menyerupai burung merpati. Ini yang tidak bisa diterima atau dipahami dengan akal manusia, bagaimana sosok Elohim yang tunggal ternyata dilihat faktanya ada 3 pribadi, teman-teman. Dan inilah yang sulit dipahami dan dimengerti. Itu sebabnya diambilkah kesimpulan bahwa Elohim yang tunggal itu memiliki 3 pribadi, ya teman-teman. Lalu pertanyaannya, bagaimana Roh Kudus bisa disebut sebagai Elohim? Di dalam kenyataannya ada tindakan daripada Roh Kudus itu, teman-teman. Roh Kudus ini melakukan tindakan yang dilakukan oleh Elohim dan tidak bisa dilakukan oleh manusia. Apa itu, teman-teman? Menginsafkan orang, yang pertama, menginsafkan orang yang berusaha ke dalam kebenaran. Yang kedua, menuntun orang dalam kebenaran. Yang ketiga, menyertai orang-orang yang percaya. Keempat, memberi kuasa kepada orang-orang yang percaya. Yang kelima, orang yang berbuat dosa kepada Roh Kudus, maka dosanya tidak akan diampuni. Dan Roh Kudus ini menyertai orang-orang percaya selama-lamanya, teman-teman, hingga akhir zaman. Sebabnya Roh Kudus dipercaya di dalam perjanjian baru ini oleh membaca kitab perjanjian baru sebagai sosok Elohim atau pribadi Elohim. Demikianlah, teman-teman, konsep yang kita bisa pahami bagaimana para teolog ini mengalami kesulitan untuk memahami konsep Elohim yang tunggal itu. Di dalam perjanjian baru terlihat ada 3 pribadi, yaitu sosok yang mengucapkan kalimat tadi, inilah anak yang kukasihi, yang kedua sosok Yesus, yang ketiga sosok Roh Kudus itu, teman-teman. Demikian yang bisa saya bagikan. Oh iya, ada satu referensi dari mereka juga bahwa sosok pribadi, 3 pribadi ini sudah ada dalam perjanjian lama, yaitu apa? Di dalam Kejadian 1, inilah pada kita ciptakan manusia, dan manusia seperti gambar rupa kita. Dan di ayat yang kedua di dalam Kejadian pasal yang ketiga, di bagian terakhir di sana dikatakan manusia ini telah sama seperti salah satu di antara kita. Itu, teman-teman. Jadi di dalam para teolog ini memberikan referensi bahwa sebenarnya Elohim yang tunggal itu memiliki sosok 3 pribadi itu, teman-teman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi pengetahuan bagi teman-teman semuanya bagaimana konsep Trinitas ini dibuat untuk memecahkan misteri keilahian Sang Elohim ini, teman-teman. Salam sejahtera, sampai jumpa. Dehitra.